Tapi kalau ngomongin Gen Z, Pak, nggak bisa, Pak. Kita banyak keras isunya. Ini kasarnya gini, Pak. Kebanyakan Gen Z itu nggak butuh dalil sebagai first pass untuk masuk ke otak kita. Yang kita butuhin pertama kali adalah, nancep gak nih di otak gue? Logik apa enggak nih? Evidence-nya ada atau enggak nih? Itu. Dan Saya sebagai Gen Z sangat tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Menurut saya pribadi, itu adalah kesalahan berpikir yang fatal. Karena itu adalah ciri-ciri orang Mu'tazilah, orang-orang yang liberal, di mana mereka selalu mendahulukan pikiran sebagai senjata utama dan mengenyampingkan dalil. Nah bahayanya, kalau pikiran sudah dijadikan sebagai senjata utama, sebagai penentu agama, dan mengenyampingkan dalil, maka akan ada orang yang tidak sholat, akan ada orang yang tidak puasa, akan ada orang yang tidak umroh haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hanya karena mereka tidak bisa mencerna dalil-dalil itu. Hanya karena dalil-dalil itu tidak logik. Hanya karena dalil-dalil itu tidak nancep di otak, tidak masuk dalam pikiran. Oh berarti kalau begitu Islam anti logika dong. Nah ini kesalahan berpikir lagi. Karena Islam itu tidak anti logika. Dalam Al-Quran sering kok men-trigger kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan otak? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala yatadabbarun, apakah kalian tidak merenung? Itu adalah bukan sekedar sindiran untuk kita menggunakan akal. Itu adalah anjuran untuk kita menggunakan akal. Jadi menurut saya, ini menurut saya, yang benar adalah seharusnya dalil yang membackup pikiran kita, otak kita, bukan pikiran kita yang membackup dalil. Sehingga jika dalilnya tidak bisa dicerna, tidak masuk di otak, tidak masuk akal, dalilnya tidak dibuang. Nah, agar konten ini tidak cuma omdo doang, kita pakai referensi. Kata Sayyidina Ali, laukana ad-dinu birra'i, andai kata porosnya agama adalah akal, dasarnya adalah pikiran, maka yang lebih pantas untuk diusap tatkala orang yang menggunakan muzah atau sepatu mengambil wudhu adalah bagian bawahnya. Karena memang yang kotor itu kan bagian bawahnya, sedangkan wudhu itu adalah bersuci. Bagaimana yang tidak kotor yang mau diusap? Logiknya begitu dong. Tapi kata beliau, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri huffaihi. Sungguh saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Terus kita mau bilang Rasulullah tidak menggunakan pikiran, Rasulullah tidak menggunakan akal. Jadi stop bilang bahwa Gen Z tidak butuh dalil sebagai first pass untuk pertama kali masuk ke otak kita. Hayo, pikirkan secara logika. Bagaimana bisa yang kentut adalah pantatnya, yang diusap adalah wajahnya? Kalau sudah dapat jawaban yang masuk akal, nancep nih di otak, masuk nih di otak, jangan lupa isi kolom komentar.